Andre Guruta Kiai Haji Muhammad Amberi Said Deng Palalo, ulama karismatik yang memiliki komitmen teguh dan disiplin yang sangat tinggi. Saya 8 tahun di Mangkoso, dan selama 8 tahun itu tidak pernah absen memimpin salat jamaah. Saya tahunya karena saya selama 8 tahun lebih banyak tukang azan subuh, terutama 8 tahun pakai itu yang terbuat dari seng itu. Jadi harus memanjat dulu ke menaranya masjid baru, supaya jauh kan, sampai ya itu 8 tahun tidak pernah absen memimpin. Jadi mulai saat itu saya sebagai santri dalam hatiku, hebatnya ini Guruta. Iya, 8 tahun. Jadi dia tahu itu kalau saya tidak ada, karena selalu duduk di muka. Mungkin saya sakit atau pulang ke kampung. Saat memimpin pesantren Darul Dakwah Wal Irsyad DDI Mangkoso, Kabupaten Baru ini, Kiai Amberi Said saban pagi berkeliling mengecek ruang-ruang kelas. Ia akan langsung mengisi dengan pelajaran pada kelas yang gurunya terlambat, bahkan tetap mengajar sekalipun guru mata pelajaran datang. Begitulah cara dia menegur guru yang tidak disiplin. Kelebihannya kalau pagi itu keliling. Kalau ada kelas, sudah waktunya, sudah masuk jam pelajaran, lalu kosong, dia masuk dan mengisi. Sekalipun sementara mengisi dan gurunya sudah datang, tidak berhenti. Jadi gurunya berdiri di muka itu. Caranya menegur. Guruta Amberi Said punya sosok manusia disiplin dan manusia komitmen dengan prinsip. Orang prinsip, ya. Pokoknya disiplinnya itu kita lihat. Di sini dulu di luar ada lonceng. Kalau yang dia sudah pukul lonceng di sini, dia turun ke sekolah, disuruh kunci sekolah. Jadi kalaupun ada guru terlambat tidak akan masuk, begitu disiplinnya beliau itu. Tampuk kepemimpinan pesantren DDI Mangkoso dipercayakan kepada Kiai Haji Amberi Said setelah Guruta Kiai Haji Abdurrahman Ambo Dale pindah bertugas ke Parepare sebagai Qadi tahun 1949.
Amberi Said juga menempati kediaman Kiai Ambok Dale yang telah didiaminya selama 11 tahun. Rumah ini kemudian diwakafkan sebagai kediaman resmi pimpinan pesantren DDI Mangkoso. Karena beliau begitu disiplin, tegas, dan orang prinsip, ini barangkali yang merupakan salah satu keistimewaan beliau itu, sehingga ketika Guru Tambuk Dale meninggalkan Mangkoso, itu yang ditunjuk sebagai penggantinya di sini. Sebagai penggantinya di sini. Ya karena ya Guru Tambuk Dale anaknya masih kecil semua pada waktu itu, masih kecil semua. Di antara guru-guru pendamping beliau di Mangkoso ini ketika beliau berada, itulah yang dianggap paling cocok untuk menggantikan beliau di sini ketika pindah ke Parepare. Sehingga dibuatkan SK, ada SK aja itu dalam dua bahasa, ya, bahasa Arab sebelah, bahasa Indonesia sebelah. Penunjukannya sebagai penggantinya di sini di Mangkoso. Ya. Itu tadi saya katakan bahwa beliau ini orang prinsip, sehingga ketika ketemu dengan ketua pengurus di sini yang sama-sama modelnya, sama-sama orang mempertahankan apa yang disebut dengan kebenaran, dan sama-sama orang prinsip, sama-sama orang disiplin, maka pas betul sehingga biasanya kalau ada kunjungan-kunjungan ke daerah selalu bersama-sama, tidak pernah pisah, selalu bersama-sama, tidak pernah pisah. Ya, itulah beliau itu. Guru Amberi Said. Kiprahnya memimpin DDI Mangkoso ini mengantarnya pula menjadi pengurus besar DDI bersama Kiai Abdu Pabaja dan Prof. Kiai Ali Yafi. Menyapa Ramadan menjadi satu hal keberkahan yang dirindukan oleh setiap umat muslim. Mari kita manfaatkan bulan penuh ampunan ini dengan sebaik mungkin. Dan semoga puasa kita di bulan yang penuh keberkahan ini diterima dan semua ibadah yang kita jalankan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Selamat menunaikan ibadah puasa. Man, barang siapa Shoma Ramadhana, berpuasa pada bulan suci Ramadan. Jadikan ibadah puasamu itu adalah penggugur segala dosa-dosamu. Jangan sampai ibadah puasamu itu membuat dosa yang lebih besar dari dosa-dosa yang lain. Jadikan bulan Ramadan sebagai momen memperbaiki diri dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendengarkan dakwah yang bermanfaat selama bulan suci Ramadan. Saksikan Kultum Ramadan setiap hari hanya di Celebes TV. Lokal lebih keren. Kala usianya baru menginjak 19 tahun, Amberi Said sudah mendapat tugas mengajar pada tingkat tahdiriyah dan ibtidaiyah dan diberi tugas sebagai al-mararibul am atau pengawas umum. Juga sebagai imam seperti KUA sekarang.
mengawinkan. Kalau sementara mengajar dan didatangi, pengantin sudah datang Pak Kiai, dia bilang tunggu Mi, nanti saya berhenti mengajar baru. Jadi semua menunggu. Mungkin kalau kita ya berhenti, maka ini enggak. Itu disiplinnya. Disiplin. Dia juga termasuk murakib. Murakib itu pengawas santri yang belajar atau tidak. Tahun 1938, Arung Sopeng Riaja meminta Ampere Said pulang ke Mangkoso untuk mengembangkan cabang madrasah Arabiyah Islamiyah yang dibuka Andre Guruta Abdurrahman Ambu Dale yang hijrah dari Sengkang. Itu juga tanggung jawabnya terhadap pesantren. Selalu pada umumnya ulama, pimpinan pesantren itu melihat bahwa ini adalah amanah sekaligus titipan orang tua yang harus dijaga. Ampere Said dilahirkan di Kampung Lapasu, Desa Balusu, Kecamatan Sopeng Riaja, Kabupaten Baru pada tanggal 23 Mei 1919. Dia wakaf pada dan dimakamkan di bagian samping Masjid Jami Andariyah Mangkoso ini. Masjid ini pernah menghebohkan warga. Pada tahun 1939, tepatnya 20 Ramadan malam hari, warga berlarian menuju masjid ini karena mengira terbakar. Saat itu masjid ini belum dialiri listrik, tapi warga menyaksikan ada cahaya yang sangat terang. Di dalam masjid, Guruta Abdurrahman Ambu Dale sedang khusyuk melakukan iktikaf. Pendidikan agama Andre Guruta Ampere Said diperoleh dengan belajar dan mengaji kitab ke Madrasah Arabiyah Islamiyah Sengkang yang saat ini dikenal sebagai pesantren As-Adiyah. Di sana ia dipimpin langsung oleh Andre Guruta Muhammad As'ad dan Andre Guruta Abdurrahman Ambu Dale. Selepas belajar di Sengkang, Ampere Said sempat belajar ke Pulau Salemo sebagai pusat pengajian pertama di Sulsel. Di Pulau Salemo, gurunya mengganti namanya. Sebelumnya, kedua orang tuanya memberi nama Lamandora. Oleh gurunya diganti menjadi Muhammad Ampere Said Dempalalo. Gelar Dempalalo sendiri diberikan Dato Sopeng saat neneknya membintas Tambuk agar bisa terhindar dari kerja paksa oleh penjajah Belanda.
dulu. Makalu si sabibu rapa gesi batang loka Allah to pandre ada bulu alau na tempe bulu alau na tempe. Kiai Ambere Said termasuk dalam deretan daftar ulama yang akan diculik masuk ke hutan oleh gerombolan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, pimpinan Kahar Muzakkar kala itu. Namun dia selalu berhasil lolos. Waktu gerombolan, ya peristiwa Guru Tambok Dale sudah di hutan, ketika itu kan gerombolan DITI ini mau menculik semua ulama-ulama, dan ya termasuk Guru Ambere Said itu dalam daftar penculikan. Tapi beliau itu selalu bawa badik, ada badiknya dia bawa, ya. Dan waktu itu kan masih naik sepeda belum, waktu itu masih naik sepeda belum, dan tetap pergi ke Lafasu, ke pasar. Sementara di Lafasu itu sudah wilayah gerombolan. Dan itu lucunya, ya, kalau dia ada pergi ke pasar, gerombolan mau culik, ditunggu di Kampung Baru mau dihadang, tidak sudah datang ke Mangkoso, selalu lepas. Ya, akhirnya pada satu ketika dia sendiri mengajak, mana komandannya. Pada satu malam beliau itu melaksanakan pertemuan dengan komandan gerombolan itu di Lafasu. Malam lagi, saya masih kecil datang ikut itu di belakang kursi duduk, ya, di debat. Pokoknya diskusi dengan komandan gerombolan itu. Dengan prinsipnya bahwa kalau debat saya ke hutan. Tapi karena dia menang debat, jadi dia pulang pelan-pelan pulang ke Mangkoso, tidak jadi diambil ke hutan waktu itu. Meski selalu lolos, Kiai Ambere Said tak pernah melarikan diri. Bahkan dirinya kerap menantang gerombolan di TII untuk berdiskusi. Ambere Said mengatakan kalau dirinya kalah dalam diskusi, maka siap dibawa masuk ke hutan. Suatu malam di bulan Ramadan, gerombolan di TII meminta masyarakat untuk mengubah jumlah rakaat tarawih dari 20 rakaat menjadi 8 rakaat. Yang ada terjadi waktu itu, ini gerombolan ada mau merubah tradisi tarawih di sini. Yang di sini 20 rakaat dirubah menjadi 8 rakaat. Sementara boleh itu pertahankan. Jadi pada malam-malam Ramadan itu didatangi di Matuangin, didatangi di Lawalu. Ikut itu ikut badiknya itu, badik panjang lagi. Datangi di situ dia pidato. Pokoknya kalau kalian masih mau ikut sama saya, jangan robah. Itu ketegasannya itu, jangan robah. Ya, gerombolan ada di luar hanya matanya membelalak saja melihat begitu. Itu yang kita tidak tahu bagaimana sehingga beliau itu ya selamat saja sampai pulang. Dan itu beliau, saya ingat itu beliau itu marah kalau ibu tanyakan mau kemana. Dia jangan Canjena.
kapan, karena ibu curi, kapan diambil badinya ini? Dinas lagi kalau begini. Ya, tapi ya, apa namanya? Ya, dia prinsip itu katanya, insya Allah. Sikap keteladanan senantiasa ditunjukkan Guru Ta Amperi Said, tak terkecuali memberi perhatian terhadap hal-hal kecil. Setiap ada acara Maulid kah atau hari Raya Islam, itu kan kita biasa pinjam kursi atau piring. Kalau acaranya larut sampai jam 11 malam baru selesai, itu tidak langsung tidur dia. Dia panggil kita semua untuk mencuci itu piring, untuk kemudian kalau bisa malam itu juga dikembalikan. Kiai Haji Amperi Said menunjukkan keteladanan dengan perbuatan. Amperi Said, ulama yang memiliki komitmen teguh dan disiplin yang sangat tinggi. Kepeduliannya terhadap dunia pendidikan sangat tinggi. اللهم اجعل سعي فيه مشكورا وذنبي فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا
وعيبي فيه مستورا يا أسمع السامعين. Ya Allah, jadikanlah usahaku di bulan ini disyukuri. Dosaku diampuni, amalku diterima, dan kejelekanku ditutupi. Wahai Zat yang lebih mendengar dari orang-orang yang mendengar. Keluarga besar Sekolah Alam Bosowa mengucapkan Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah Ramadan 1444 Hijriah. Saling memaafkan demi kesucian hati dan kesehatan diri. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh berkah telah tiba. Saatnya untuk lebih mendekatkan diri kepadanya, menjauhi keburukan dan memperbanyak ibadah. Dengan segala kerendahan hati, kami dari Uncle John's Coffee mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat penting bagi umat Islam untuk meningkatkan semua amalia Ramadan kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah saat untuk memperbanyak membaca dan mengkaji Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan saatnya umat Islam memperbanyak infak dan sedekah serta meraih kebaikan-kebaikan lainnya. Masjid Al-Markaz Al-Islami hadir di tengah masyarakat diharapkan menjadi sumber peradaban bagi masyarakat muslim, menjadi sentral ibadah, sentral pendidikan dan sosial lainnya. Pengurus Yayasan Islamic Center Makassar mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Marhaban ya Ramadan. Mari sambut bulan penuh berkah ini dengan hati yang suci, niat yang mulia, dan amal-amal ibadah yang terus dijaga. Saya, Haji Andi Nurhaldi Nurin Halid, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita dan membalasnya dengan mengabulkan doa-doa terbaik kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Marhaban ya Ramadan, saatnya kita membersihkan jiwa, saatnya kembali kepadanya, mensyukuri indah kemurahannya. Dan saatnya kita merenungi diri, bersama kita leburkan kehilafan dengan saum, amalan saleh dan keikhlasan dalam jiwa. Saya, Andi Suhada Sapaila, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban ya Ramadan. Saatnya membersihkan jiwa. Saatnya kembali kepadanya Sang Ilahi, mensyukuri indah kemurahannya. Dan saatnya merenungi diri. Saya, Adi Rashid Ali, pimpinan DPRD Kota Makassar, dengan ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salama kita pada salama. Marhaban ya Ramadan. Saya Rudianto Lalo, Ketua DPRD Kota Makassar beserta keluarga mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebagai karunia besar dari Allah, Ramadan merupakan momentum perubahan untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang lebih baik. Mari jadikan Ramadan sebagai sarana memperbanyak amal ibadah dan menjauhi dosa, termasuk menghindarkan diri dari berkata-kata yang tidak baik, menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya, dan menyakiti hati sesama. Bersama Ramadan, kita wujudkan kehidupan yang harmonis, damai, dan tentram. Marhaban ya Ramadan, syahrul mubarak, syahrul karim. Alhamdulillah, ketemu lagi bulan puasa. Puasa Ramadan menanamkan kesabaran dan ketenangan jiwa, sehingga bisa menumbuhkan semangat untuk perubahan hidup yang lebih baik. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Puasa Ramadan merupakan sebuah jawaban untuk mendidik individu dalam mengontrol keinginan dan kesenangan dalam diri. Saya Haji Saharudin Alrid, SIPMM, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa selama 1 bulan melatih jiwa dan raga kita untuk menahan dahaga, menahan lapar, dan terus bersedekah, terus berzakat untuk mencapai tingkat ketakwaan. Takwa adalah modal yang besar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat berpuasa dan sukses sehat untuk semuanya. Ramadan adalah bulan berkah bagi umat muslim yang merupakan kesempatan untuk menebarkan semua benih amalan-amalan kebaikan. Saya, Andi Kartikasari, mewakili seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Ramadan ini membimbing kita menjadi insan yang bertakwa. Marhaban ya Ramadan. Waktunya kita nabung pahala.
senantiasa menyebar kebaikan dalam keadaan apapun. Mempererat tali silaturahmi dimanapun kita berada dengan mentransfer kebahagiaan. Menumbuhkan sifat dermawan dan menjaga amalan dengan men-top-up kebaikan. Dan selalu menjaga dan membuka hati untuk saling memaafkan. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah. Mari melakukan kebaikan, mempererat silaturahmi, serta menjaga amalan kita. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya menahan haus dan lapar. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita raih. Saya Muhammad Ramdan Pomanto Dani Pomanto, Wali Kota Makassar, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa ini menjadi puasa yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Injil dan wujud haji, sucikan hati, bersihkan jiwa di bulan suci, pintu pengampunan dibuka selebar-lebarnya. Saya, Fatmawati Rusdi, Wakil Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita memulai berpuasa dengan rahmat Allah, Allah yang Maha Kuasa mengutus malaikat-malaikatnya untuk mencatat iman kita dan untuk alasan apa kita berpuasa. Saya, Muhammad Ansar, Sekretaris Daerah Kota Makassar, beserta keluarga mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala ibadah dan puasa ini membawa kita menuju kebahagiaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan bulan suci Ramadan yang senantiasa kita rindukan, bulan yang penuh keberkahan, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, bersama keluarga dan juga mewakili pemerintah Provinsi Selatan, mengajak kepada seluruh masyarakat Muslim di Sulawesi Selatan, mari kita sambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dengan hati yang ikhlas dan yang suci, untuk kemudian bagaimana meningkatkan nilai-nilai ibadah kita, dan kemudian untuk mendapatkan ampunan dan pada akhirnya mencapai derajat takwa. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya soal menahan haus dan lapar saja. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita dapat dengan menjaga semua panca indera kita dari hal-hal yang tak berguna. Surya pamit ke peraduan, meninggalkan mega di ufuk timur. Maghrib pun tiba, mengumandangkan azan, nan merdu terdengar, menandakan puasa wajib dibatalkan. Selamat berbuka puasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana telah Engkau janjikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Marhaban ya Ramadan. Celebrate people yang dimuliakan Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinantikan bahkan umat-umat terdahulu. Karena bulan ini merupakan bulan yang penuh dengan keistimewaan, khususnya bagi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diberikan umur yang pendek oleh Allah. Rasulullah SAW mengatakan, umri ummati, umur umatku, baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun aktsar min zalik, dan sangat sedikit kalau ada yang melewati. Bahkan ketika kita melihat para sahabat, Rasulullah SAW meninggal di usia 64 tahun.
Sahabat yang lain kurang dari 64 tahun. Sedangkan umat-umat terdahulu diberikan keistimewaan oleh Allah dengan usia yang begitu panjang. Bahkan umat Nabi Nuh mencapai 1000 tahun, ada yang mencapai 4000 tahun. Maka momentum bulan suci Ramadan ada bulan yang dinanti-nantikan. Man fariha bidukhuli Ramadan. Barang siapa yang bergembira akan masuknya bulan suci Ramadan, haramallahu ala niran, maka Allah haramkan tersentuh dari api neraka. Kenapa umat terdahulu menginginkan bulan suci Ramadan? Karena bulan ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki umat-umat terdahulu, yang tidak dimiliki bulan-bulan yang lain. Di mana bulan ini memiliki keistimewaan, yaitu turunnya Al-Quran yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Bulan ini bulan diturunkan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ketika diturunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, Allah mengatakan dalam Al-Quran, khairun min alfi syahr. Orang yang beribadah melakukan qiyamul lail pada bulan ini, maka khairun, jauh lebih baik dari 1000 syahrin, 1000 bulan. Berarti orang yang melakukan kebaikan satu kali dalam satu tahun, yaitu bulan suci Ramadan, maka sebanding dengan kurang lebih 84 tahun. Sahabat people yang dimuliakan Allah, tentunya bulan suci Ramadan bukan hanya menahan diri dari haus dan dahaga, sehingga kualitas puasa seseorang itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada yang berpuasa, puasanya awam, yaitu puasanya masyarakat pada umumnya, hanya tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan hubungan suami istri. Kalau kualitas puasa kita seperti ini, maka ini kualitas puasa level pertama atau yang dikenal dengan awam. Yang kedua, khawas, yaitu level puasa yang kedua, bukan hanya menahan haus dan dahaga, tidak melakukan hubungan suami istri siang hari bulan suci Ramadan, akan tetapi menjaga ucapan, pendengaran, langkah kaki dari maksiat. Maka ketika ada yang melakukan seperti ini, maka ini posisi puasanya yaitu level khawas. Akan tetapi yang paling tinggi adalah khawasul khawas, yaitu level puasa yang ketiga, khusus dari yang khusus. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga, akan tetapi ketika dia berpuasa lalai dalam mengingat Allah, maka dianggap puasanya batal dari segi pahala. Rasulullah SAW mengatakan, "Kam min shaimin," betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa illal ju'i wal atash, kecuali lapar dan dahaga. Tidak mendapatkan pahala, hanya melakukan syariat puasa. Pada hakikatnya dalam diri manusia itu ada jasad. Jasad ini tentunya ada kebutuhan, yaitu makan dan minum. Akan tetapi bukan hanya itu. Dalam diri manusia ada nafs, yang mana nafsu inilah yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Bukankah dalam Al-Quran dikatakan wa nafsi wa ma sawwaha, yaitu nafsu. Dalam diri manusia ada nafsu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang mana dalam diri manusia ada 2 unsur. Yang pertama yaitu unsur takwa, unsur fujur, dan yang kedua ada unsur takwa. Unsur fujur ini adalah potensi manusia untuk melakukan kemaksiatan, maka itu disebut dengan fujur. Akan tetapi dalam diri manusia ada unsur takwaha, unsur takwa. Maka substansi daripada ibadah itu adalah takwa. Coba kita melihat ketika Allah berfirman di surah Al-Baqarah tentang puasa, maka tujuannya adalah takwa, la'allakum tattaqun. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ibadah haji, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekal dengan bekal takwa. Ketika berbicara dengan salat, berkaitan dengan salat, aqimis shalah,
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka itu berkaitan dengan takwa. Maka sebuah ibadah itu tidak terlepas dari substansi atau tujuan utama adalah untuk mendapatkan ketakwaan. Maka inilah potensi yang ingin dimunculkan ketika bulan suci Ramadan. Orang yang berpuasa bukan hanya menahan dari haus dan dahaga, akan tetapi mampu untuk memunculkan takwa, karena nafsu manusia ada yang berpotensi untuk melakukan kemungkaran, disebut dengan nafsul ammarah. Dalam Al-Quran dikatakan, inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ammarah itu selalu mendorong untuk melakukan kemaksiatan. Akan tetapi ada nafsu yang berdekatan dengan takwa. Nafsu apa itu? Yaitu nafsul mutmainnah. Kalau nafsu lawama, ada orang yang melakukan maksiat masuk bulan suci Ramadan, dia menyesal, maka itu potensi nafsu lawama kemudian meningkat menjadi nafsu mutmainnah. Dan inilah yang diharapkan bulan suci Ramadan, yaitu mampu untuk meningkatkan yang dinamakan dengan nafsu al-mutmainnah. Dalam sebuah riwayat, ketika nafsu ini dimasukkan ke dalam neraka, dibakar dengan api yang panas sampai ribuan tahun, kemudian Allah mengatakan, apakah saya Tuhanmu? Maka nafsu itu mengatakan, tidak, ana, saya, engkau adalah Tuhan dan saya adalah saya. Dia tidak mengakui Allah. Tapi apa yang dilakukan ketika nafsu itu tidak diberikan makan dan minum? Akhirnya ketika ditanya, man ana, kata Allah, siapa saya? Maka dia mengatakan, ana abdi, saya hamba, dan engkau adalah Tuhanku. Maka dengan ibadah puasa mampu memunculkan potensi takwa yang merupakan urgensi dan tujuan daripada bulan suci Ramadan, sehingga takwa inilah yang mampu diperlihatkan dan mampu diimplementasikan setelah bulan suci Ramadan. Makanya bulan Ramadan dikenal juga dengan bulan riyadhah, yaitu bulan olahraga, yang mana bisa kita dapatkan setelah bulan suci Ramadan. Bagaimana kualitas puasa seseorang? Kita lihat di bulan Syawal. Bagaimana kualitas puasa seseorang? Kita lihat 11 bulan setelah bulan suci Ramadan. Ketika mampu merubah dirinya, maka itulah sebenarnya sudah mendapatkan yang dinamakan dengan la'allakum tattaqun. Sahabat people, demikian yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.